Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi di Agape Kids. Adik-adik, kita bersyukur karena hari ini kita masih bisa menghirup udara sebebas-bebasnya. Dan kita masih bisa merasakan sinar matahari di pagi hari. Itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik di rumah siap untuk ibadah online hari ini? Yuk, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik. Terima kasih untuk cuaca yang indah yang boleh kami rasakan hari ini. Bapak, sebentar kami akan ibadah online. Mari Engkau yang akan bertahta dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberikan sukacita kepada kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Yuk, kita akan naikkan pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yuk adik-adik semua, kita lebih semangat lagi. Kita mau dengar suaranya Tuhan. Tuhan memanggil nama kita. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Cinta pada saya, oh giranglah.
adik-adik semua di rumah, tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau katakan bahwa kita mencintai Tuhan selama-lamanya. Yuk kita naikkan penyembahan ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Salam adik-adik, ketemu lagi dengan Kak John. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami syukur dan terima kasih Engkau sudah sertai dalam puji-pujian kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang membawakan firman-Mu, dan Engkau urapi kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati dan hidup kami, dan jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam semuanya. Saat ini Kak John akan menceritakan tentang kisah seorang nabi bernama Yunus bin Abitai. Pasti adik-adik pernah mendengarkan kisah Nabi Yunus. Ya, kisah Nabi Yunus ini ada di Alkitab, di kitab Yunus
pasal 1 sampai dengan 4. Bagi yang sudah bisa membacanya, dapat membacanya secara lengkap di Alkitab, di kitab Yunus 1 pasal 1 sampai dengan 4. Bagi yang belum bisa membaca, dapat meminta bantuan orang tuanya untuk membacakannya. Pada zaman dahulu ada seorang nabi bernama Yunus bin Abitai. Seorang nabi ini artinya seorang yang suka beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan suka berbicara sama Tuhan. Nah, suatu kali Nabi Yunus ini mendapatkan firman Tuhan. Katanya, bangunlah dan pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah kepada mereka, kepada penduduk kota Niniwe untuk bertobat. Akhirnya setelah mendengarkan firman Tuhan itu, Nabi Yunus pun segera bergegas untuk pergi. Namun, ia tidak pergi ke kota Niniwe, tapi melainkan ia pergi ke kota lain, ke kota Tarsis yang jauh sekali dari kota Niniwe. Ya, berarti ia mengingkari panggilan Tuhan. Ia harusnya pergi ke kota Niniwe, namun ia tidak pergi ke kota Niniwe, melainkan ke kota Tarsis. Karena ia pernah mendengarkan kota Niniwe ini kota yang penuh dengan kejahatan, sehingga ia takut dan ia segan untuk pergi ke kota Niniwe. Akhirnya dia pergi ke pelabuhan, menumpangi kapal laut di sana untuk pergi ke kota Tarsis. Setelah ia membayar biaya perjalanan, naiklah ia ke kapal tersebut. Lalu di tengah lautan, tiba-tiba muncullah angin ribut bergelora, dan kapal itu terombang-ambing di tengah laut dan hampir tenggelam. Para awak kapal, mereka akhirnya menjadi takut dan berteriak minta tolong. Namun di tengah lautan siapa yang dapat menolong? Akhirnya mereka membuang barang-barang yang ada di kapal agar kapal tersebut ringan dan tidak tenggelam. Setelah barang-barang dibuang, akhirnya mereka menyadari pasti ada kesalahan segala sesuatu. Apakah orang di dalam kapal itu ada yang bersalah kepada Tuhan sehingga terjadi hal demikian. Akhirnya mereka membuang undian, dan undian itu ternyata jatuh kepada Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus mengaku kepada mereka bahwa ia menolak panggilan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, melainkan pergi ke kota Tarsis dengan menumpangi kapal tersebut. Akhirnya mereka bertanya, bagaimanakah cara supaya angin ribut tersebut reda? Akhirnya kata Nabi Yunus, buanglah aku ke dalam lautan, maka angin tersebut akan reda, karena aku yang bersalah, bukan kalian. Karena aku menolak panggilan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Akhirnya mereka mengangkat Yunus dan mereka membuangnya ke dalam lautan. Setelah mereka membuang Nabi Yunus di dalam lautan, angin ribut pun reda dan kapal pun kembali menjadi tenang. Nah, saat mereka membuang Nabi Yunus, datanglah seekor ikan besar. Ya, seorang ikan besar, seekor ikan besar. Lalu ia menelan Nabi Yunus ini. Akhirnya Nabi Yunus ini diam di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan ia menyadari tentang kesalahannya. Lalu apakah ia bertobat? Iya, ia berseru kepada Tuhan dalam perut ikan dan bertobat. Ia minta maaf dan bertobat karena telah menolak panggilan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Akhirnya Tuhan berbelas kasihan dan akhirnya Tuhan menyuruh ikan untuk memuntahkan Yunus. Akhirnya dimuntahkanlah Yunus sehingga Yunus terdampar di pantai. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah, bangunlah, dan pergilah ke kota Niniwe, dan berserulah kepada penduduk di sana agar bertobat, karena kejahatan mereka telah sampai di hadapan Tuhan. Akhirnya Nabi Yunus, apakah ia menolak untuk pergi ke kota Niniwe? Tidak. Ia tidak menolak, namun ia mengikuti apa yang Tuhan mau, yaitu pergi ke kota Niniwe dan berseru kepada penduduk tersebut agar untuk bertobat. Lalu sampailah Nabi Yunus ke kota Niniwe.
Di sana ia berseru kepada penduduk itu agar bertobat, katanya. 40 hari lagi Allah akan menghukum kota ini. Bertobatlah, bertobatlah. Akhirnya para penduduk kota Niniwe mereka menjadi takut dan mereka mulai bertobat. Bahkan raja kota Niniwe pun menanggalkan jubah kebesarannya dan mengajak seluruh rakyatnya untuk bertobat dan berdoa dan berpuasa. Akhirnya seluruh rakyat pun berdoa dan berpuasa agar Tuhan tidak menimpakan hukuman buat kota mereka. Dan akhirnya Tuhan pun mendengarkan doa mereka dan Tuhan pun tidak jadi menimpakan hukuman untuk kota mereka. Akhirnya Yunus menyadari bahwa Tuhan juga mengasihi kota Niniwe sebagaimana Tuhan juga mengasihi Yunus, di mana pada awalnya Yunus menolak panggilan Tuhan. Namun setelah ia bertobat, Tuhan memaafkan, mengampuni kesalahan Yunus. Begitu juga kota Niniwe. Walaupun kota itu penuh dengan kejahatan, namun apabila kota itu berseru bertobat, maka Tuhan akan mengampuninya juga. Begitu juga adik-adik, ketika kita berbuat salah kepada orang lain, pasti tentunya kita meminta maaf. Begitu juga kita bersalah, kita berbuat dosa, kita juga harus berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Karena kita sudah mempunyai seorang penebus, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi adik-adik, ketika kita ada berbuat salah, kita minta maaf. Dan ketika kita berbuat dosa, kita berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kita sudah diampuni oleh karena Yesus Kristus, Tuhan kita. Sekian adik-adik firman pada saat hari ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa dan meminta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia akan mengampuni dosa kita. Untuk ayat hafalannya kita dapat baca di Kitab Yunus 4 ayat 2b. Kak John bacakan ya. Kitab Yunus 4 ayat 2b. Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ya, untuk firman hari ini cukup sekian, mengajarkan pada kita untuk selalu berdoa dan meminta ampun apabila kita bersalah dan berdosa. Begitu juga kepada sesama, apabila kita bersalah kita minta maaf. Ya, puji Tuhan, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk selalu yaitu mendekat padamu, selalu berdoa dan selalu meminta pengampunan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sertai kami sehingga minggu depan kami dapat kembali Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.